Tanya ini kan PSM juga lagi krisis finansial dan juga itu saya dengar-dengar juga yang Bernardo Tavares pelatihnya itu sampai jual dia piala nominasi pelatih terbaik dulu yang musim kemarin. Dia kan dapat pelatih terbaik juara. Oke. Itu dijual, dilelang untuk membantu perekonomian dari PSM. Apakah Jakob Sayuri sama Yanja juga jual jersey itu. TikToknya tuh namanya Mario siapa gitu loh. Dia tuh bercanain itu MU gitu loh. Siapa? MU itu Ramadan Sananta dan Oh iya. di wawancarai di hotel timnas itu yang kemarin AFC siap dipanggil ke MU katanya. Misalkan main di MU mau nggak Sananta? Mau. Ya, mau lah. Katanya seperti itu. Oh gitu. Jadi dia mau ini terus suruh ngerebot akun MU semua terus dikasihkan Erick Thohir juga kan suruh ya kayak yang mempromosikan lah. Bangsamu Erik Ten Hag. Nah iya, Mangsamu. percandaan dah. Mangsamu. Kalau dia nanti main di MU terus nggak dioper sama Rashford gimana? Tuh, ya, nanti bahasnya itu nanti aja. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Sudah sampai di Bisbol 64 dan pastinya barengan Cak Niko, Mas Ulin. Bangsat. Oke, kita akan membahas Liga 1 BRI yang sudah masuk ke pekan 12. Banyak pertandingan seru dan pasti juga ada yang mengagetkan ya. Hari ini tadi pertandingan terakhir antara Persija melawan Persik Kediri, tapi kita langsung flashback dulu ke hari Jumat antara PSM Makassar menghadapi Barito Putra yang dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor cukup yakin kan 2-0. Gimana nih Mas Ulin? Saya dulu. Ya saya kan sudah ngomong ya. Ayo. Oke. Seperti biasa ya Cak. Mm-mm. PSM itu posisinya 25%. Ya. Tapi memang pertandingan kali ini sih emang kebanyakan dia main bertahan sih. Karena kebanyakan Puluim itu sekarang udah nggak main di PSM loh. Mungkin ada konflik. Oh gitu. Dia udah nggak masuk line up beberapa pertandingan terakhir. Oh ya, 2-3 pertandingan ini ya. Iya. Dan itu golnya Kenjo Nambu itu bagus, tendangan bebas yang pojok itu. Terus yang kedua itu serangan balik. Betul. Rashid Bakri gitu. Umpan dari Donald bisa itu menit terakhir. Andi juga main pas pertandingan ini. Gitu menit ya. 72. Cadangan ya. Main dari Cadangan ganti Everton. Oke, sebelum kita ke konflik tadi. Iya. Gimana nih Bang? Dari pertandingan ini ya kan seperti biasa lah permainan dari PSM yang pragmatis dan sebagainya. Tapi menang kan biasanya seperti itu ya. Yang penting menang lah gitu. 2-0 soalnya. Jadi gini, saya kebetulan nonton babak kedua. Saya lihat itu permainan Barito sebenarnya lebih menarik. Lebih menarik ya. Iya. Karena setahulah kita Barito sekarang di tengah sudah ada diperkuat Makan Konate, kemudian juga Mike Os, Murilo, Gustavo Tokatis, dan ada Bagus Kavi kemarin kan. Betul. Beberapa kali mereka membuat peluang dan saya rasa memang seperti strateginya dari PSM, mereka memang bermain defensif, bermain cukup dalam dengan mengandalkan counter attack dan berhasil. Apalagi ini main di kandang sendiri. Karena dari segi statistik kita lihat penguasaan kan jauh sekali. Nah, ini memang kebiasaan dari PSM. Dia memang bermain dengan efektif, tidak banyak menyentuh bola, tapi sekali menyentuh bola bisa ciptakan peluang dan gol. Itu. Jadi possession aja 25-75. Tapi dari sisi target peluangnya itu lebih banyak PSM. PSM ada 6 dibandingkan Barito yang cuma 2 gitu loh. Tapi memang dari sisi permainan Barito sebenarnya menguasai lini tengah, benar-benar menguasai. Kebanyakan emang main di tengah sih. Iya, main di tengah. Tapi itu tadi karena PSM itu menggunakan low block yang untuk pemain di pertahanan, sehingga memang agak susah untuk Barito membongkar pertahanan dari PSM. Padahal itu Yuran absen, Puluim absen. Low block. Tapi backnya malah Akbar Tanjung. Low block kan berarti kan dia main lebih ke bawah ya Bang? Iya. Dan akhirnya emang mau nggak mau kan Barito yang menguasai. Iya. Di tengah juga pasti otomatis ya. Tapi itu
dia final touch-nya itu kurang, jadi dia gak bisa cetak gol. Gitu ya. Jadi dia sampai kotak penalti hilang gitu loh. Dan malah kebanyakan apa? Mainnya long pass. Kita kan, saya kan kemarin kan habis Oke. itu nonton timnas Iya, kan, iya. lihat Pak SM itu, Barito tuh beda jauh. Jadi mainnya nggak konsep gitu loh, Cak. Iya, kayak Jadi asal asal gitu pindah, tapi nggak ada targetnya. ya. Entah ini mau kemana kayak gitu nggak Iya, tahu ya. gitu. Tapi emang rata-rata Liga 1 seperti itu sih. Banyakan seperti itu. Visi bermainnya build up itu cuma Masih kurang. biasanya Persebaya biasanya. Masih Ya, ya, saya juga lumayan ya. seperti itu, lumayan lah. Ini konflik apa nih tadi, Pluim? Dengar-dengar. Katanya ini kan PSM juga lagi krisis finansial. Dan juga itu saya dengar-dengar juga yang Bernardo Tavares pelatihnya itu sampai jual dia piala nominasi pelatih terbaik itu loh. Yang musim kemarin. Dia kan dapat pelatih terbaik juara. Oke. Itu dijual, dilelang untuk membantu perekonomian dari PSM. Apakah Yakob Sayuri sama Yanja juga jual jersey itu. Yakob nggak main ini. Enggak main. Iya. Dua bersaudara itu enggak main. kemarin sempat heboh tuh Iya. di media sosial kan? Iya, emang- Masalah gaji bener nggak sih? Nunggak gaji itu loh. Berarti memang itu. Iya, ini PSM emang lagi ada krisis sih. Saya juga dapat cerita bocoran orang dalam ada teman saya itu. Ya, Ada yang sebut nunggak namanya. emang, ada yang nunggak. Gitu. Dia belum dapat gaji katanya. Bener kan sempat dulu gini bang, Ramadhan Santa kan cabut dari sana, Iya. dari Makassar gitu. Terus dibilang nggak tahu terima kasih dan sebagainya. Kok kenapa kok ke tim yang nggak jelas, maksudnya ke Solo gitu. Tapi emang kenyataan emang finansial di Solo juga lebih bagus gitu kan. Iyalah, Lebih bagus biar lah 4 dia. miliar kok. Iya. Habis juara loh padahal ya. Iya. Ya nggak PSM. Tapi kalau nggak kondusif kondisi finansialnya, keuangannya juga. tahu. Apalagi dia catatan satu. Ah. PSM itu denda nomor 1 loh. Kebanyakan ya. Jumlah Iya, dendanya jumlah nomor denda ya. 1 dari semua tim Liga 1. PSM nomor 1. Hampir 200 juta. Dari kartu kuning, supporter Iya, ya. supporter paling terutama 150 juta sendiri kayaknya. Wadaw. Oke, ya sangat terbalik dengan kemenangan 2-0-nya dengan Iya. masalah finansial juga ya, Bang, dan Mas Yulin. Tapi dia punya masih spirit yang tinggi untuk menang. Iya. Tapi sampai kapan? Mau Nggak sampai tahu, kapan? Nah, nggak ini kan. tahu. Orang kan pada kan kayak kan biasanya Ya tapi kalau masa kayak gini terus kan gitu. jadi gini, kalau kita lihat Makassar itu kan kota besar Iya, Bang. dan banyak lah pengusaha-pengusaha sukses nasional yang di Makassar kayak Pak JK, Heeh. kemudian menteri-menteri kayak si Menteri Pertanian itu kan juga dulu gubernur. Malarangeng itu kayak dari sana ya? Iya. Tapi kan kada kutip dia mau support sepak bola enggak kan? Iya. Nah, kalau Kala Group kan dulu sponsornya PSM. Oh iya, dulu. Tapi bisa nggak sih Bang kena sanksi gitu? Ya kalau bisa. sampai tunggakannya nggak dipenuhi sama manajemen ya bisa. FIFA. Bisa sanksi. Bahkan FIFA kalau dilaporkan sama pemainnya. Tapi Kan kalau pasti di Indonesia, api kan pasti akan berusaha Oh, untuk asosiasi pemain itu ya. iya. Akmal. Api kan si Ponario itu kan. Benar. benar. Akmal kan juga itu. Akmal ini drummer. Akmal Ahli itu. Oh, pandit andalan. Oke. Oke. Selamat buat PSM dan kita ke pertandingan selanjutnya. Bali United harus kalah dari Nusantara di kandangnya nih. 1-2. Ini saya lihat pertandingan ini. Saya tuh gini, lihatnya Rans itu seperti gini loh. Dia tuh main tanpa beban. Otomatis kan dia nggak punya basis foto yang gede. Betul. Otomatis dia kan jarang target harus menang, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi malah kompak justru. Dia dengan pemain seperti itu bisa menguasai di Bali loh. Maksudnya permainannya itu lebih banyak yang pegang itu Rans. Terutama yang saya dulu pernah bilang sebelum-sebelumnya, Marauka itu kunci utamanya. Marauka. Sama Tavinho. Tavinho sekarang udah lebih keren sekarang. Mainnya udah lebih merepotkan sekali. Asis Beberapa kemarin, iya. asis ya dia? Asis. Si Tavinho. Dia tuh kalau kipernya bukan Maringa, lebih kalau 2-1 itu. Pertandingan kalau itu. Banyak itu Maringa bikin save. Berarti yang agak menurun berarti si Alex ya? Alex Dewa ya? Maaf salah. Alex Dewa. Saya salah. Ini kan sempat unggul 2-0 Bang. Iya. Yang satu tuh deflection tendangan bebas Brandao itu. Brandao. Yang pertama comebacknya Kenshiro Daniel. Kan dia Ya, baru main ini. Asisnya ini. Tavinho Tavinho kan tadi. keren sekali tuh golnya Betul.
serangan balik itu. Tapi emang itu Matsuro Miroka itu. Miroka. Jantungnya itu. Padahal dia itu sama Paulus Sitanggang kan di tengah. Itu sangat menguasai. Biasanya kan kalau di Bali kan biasanya Berbesa terus sama itu kan lebih menguasai ya Rashid. Padahal kemarin Bali itu main cukup komplit ya. Pemain-mainnya ya, Bang? Squadnya iya. Mulai dari kipernya Maringa, kemudian Elias Dola. Kemudian ada Berbesa, kemudian si Rashid, depannya juga ada Jefferson. Cuma memang si siapa satunya? Itu Privat Barga. Privat Barga memang ada konflik dan itu katanya. Gitu. Juga ada lagi. Konflik. Iya. Dia itu bikin statement di sosial media itu yang Privat Barga itu. Katanya seperti ini, kebanyakan pemain Bali ini kan baru. Jadi kayak ada yang dispesialkan gitu loh. Dia bikin story, jadi dia nggak ikut grup itu dia. Gitu. Oh gitu. Oh ada grup-grup. Iya. Dan Teko coba menjelaskan. Dan kemarin pun itu kan Bali kan pada protes. Itu Teko kan disuruh keluar, suruh menemui pihak supporter Bali lah. Itu yang datang cuma kapten tim, Spaso, sama yang satu Tegar Fantritas apa ya? Wah, pemain muda gitu lah. Yang satu itu. Teco nggak berani keluar. Meskipun dia kan kasih gelar juara 2 kali ke Bali kan, tapi kan tetap orang Bali kan pada protesnya kan gini. Jadi dirinya Teko harus dikembalikan lah gitu. Bukannya mengucilkan, tapi kan ya pengennya Liga 1 ya seperti itu supporternya. Pengennya harus menang. Gitu. Iya. Kalah sedikit protes. Dan ini kan Ransen kebetulan kan Hamka kan ditelepon Raffi sebelum pertandingan. Menang bonus cash. Dan itu langsung pas di locker room langsung ditelepon sama Raffi, langsung ditransfer. Jadi enaknya itu Rans. Gitu ya. Jadi bonusnya nyata gitu loh, Cak. Langsung enggak rapel gitu ya. Rapel. Enggak cuma janji. Langsung TF gitu modelnya. Itu dari sisi tepi lapangan ya kan. Kalau dari segi permainan nih, Bang. Kalau dari sisi permainan sih kita lihat kalau dari sisi statistik berimbang ya 50-50. Kemudian dari shot target masing-masing juga hampir sama. Mirip-mirip. Tapi ya. memang benar apa yang disampaikan Bung Muli. Saya rasa Rans ini klub yang cukup sehat. Iya. Cukup sehat. Otomatis ketika klub sehat, pemain gajian lancar, bonus lancar, sejahtera, mereka pasti akan dengan senang hati bermain sepenuh hati. Betul. Dan bagusnya lagi, Rans ini kan memang bukan bagus ya, keuntungan. Keuntungan ya. Dari sisi positifnya, ketika dia nggak punya basis supporter, itu nggak ada tekanan dari supporter. Itu sisi positif, nggak punya supporter tuh nggak ada tekanan. Cuma kalau main di kandang sama tandang nggak ada bedanya. Sama saja rasanya ya. Ada penontonnya. Jadi saya rasa mereka udah biasa gitu loh. Main kandang, main tandang pun sama saja. Ya. Dan satu catatan lagi, Rans itu udah 3 kali menang away. Iya. Paling tinggi dia. Terus satu lagi, Rans itu apa? Kalau lupa sih saya mau ngomong apa sih? Apa? Benar-benar tahu. Sejahtera lah ini mainnya ya Mas Lin ya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia ya. Ini catatan penting dari Tavinho nih Bang. Tadi kan sempat dibahas sedikit gitu. Sambil Mas Lin boleh ingat tadi ya kan? Ya Bang. Oh ini. Saya ingat. Apa? Rans itu aslinya jarang ada yang cedera. Dan mesti kalau main lengkap. Otomatis kan backnya Kiko sama Angelo toh. Itu dia pertahanannya paling bagus, nomor 1. Sementara jarang cedera. 10 kali dia cuma kebobolan. Tapi dia kalau ngegolin sedikit. Cuma dari segi kebobolannya dia paling sedikit di antara tim Liga 1 juga. Ini nggak minus lah ya. Iya. Padahal kita sendiri tahu Rans kan cuma itu aja kan. Kebanyakan orang kan pemainnya kan siapa sih pemainnya Rans gitu. Nggak kayak Bandung, nggak kayak Persija gitu loh. Tapi dia malah buktinya faktanya dia paling ini kebobol gitu loh, paling sedikit. Dan kondisi fisik juga bagus-bagus berarti ya Mas Lin ya? Karena itu jarang ada yang cedera. Berarti nggak cuma finansial yang bagus nih kayak Bang? Enggak, karena dari semuanya ya? Gizi mungkin dia. Iya. Dan Hamzah itu lebih bagus loh itu. Dia itu banyak bicara kalau di dalam lapangan. Di pinggir lapangan. Jadi dia itu mungkin bisa mengangkat moral. Iya. Karena kita tahu sendiri lah Hamzah itu kan kapten. Seperti itu. Legenda. Legend. Dan rata-rata kan itu dia dan cukup dekat mungkin dengan para pemain sehingga lebih inilah tahu apa yang dibutuhkan itu.
tahu keinginan apa yang diinginkan oleh dia, kemudian dalam kehabisan bisa menyampaikan ke manajemen klub, sehingga memang ada ini apa namanya istilahnya itu nggak ada gap lah gitu ya. jadi ada yang menyampaikan, ada penyambung lidah lah. Dan itu pun sama apa yang diomongkan masuk ke manajemen langsung sama gitu ya. Karena Hamzah kan juga pernah jadi pemain. Betul. Sehingga pemain kan pasti respect. Tapi dia tuh juga statusnya juga sebagai pemain kan sebenarnya bener. di Rans itu, cuma kan Iyalah usia. dia mending berdiri aja gitu. Kayak kalau di tenis itu kapten tapi nggak bermain. Gitu. Bisa jadi kayak Maman nanti ya. Tapi dia kan kebanyakan emang kalau kebanyakan itu Hamzah itu koordinasi sama Raffi sebelum bertanding. Langsung ya. Iya. Tapi emang Hamzah itu masih pemain di Rans. Masih pemain. Statusnya pemain sama asisten pelatih. Dulu waktu Oh, double. Iya, dia kan di Bekasi juga seperti itu dulu. waktu di Bekasi kan dia jadi pemain sekaligus. Iya, sekaligus. Asisten pelatih gitu. Iya, cuma dia itu masih pengen main gitu loh. Pengen Liga 2 sih. Anda nggak ingat dulu Ruth Gullit kan juga kayak gitu. Oh iya. Sempet. Iya. Oke, kita tinggalkan kemenangan dari The Phoenix yang berhasil mengalahkan Bali United di kandangnya dengan skor tipis 1-2. Kita ke pertandingan selanjutnya antara Dewa United yang sempat saya bahas tadi menghadapi Bayangkara Presisi. Berimbang dengan skor 2-2. Gimana nih Bang Sat? Jadi kalau di pertandingan ini memang ini cukup mengejutkan juga. Betul. Bayangkara bisa mengimbangi. Iya. Ya, pengen Dewa bangkit juga United, mungkin. Ya, di kandangnya Dewa padahal kan. Jadi saya rasa mungkin di sini apa namanya Bayangkara itu punya motivasi ingin bangkit karena sampai dengan Bukan 12 pekan ini. ini dia masih ada di papan bawah. Iya. Ya. Dan untuk masing-masing gol Bayangkara dicetak oleh si Ersa Ramadan Iya sama Sani Rizky. sama si Sani Sani Rizky. Rizky. Kemudian untuk Dewa dicetak si Agung Manan, Agung Manan sama si Alex. Alex. Akhirnya Ya, Alex Alex skor akhirnya lagi. ciptakan 7 gol ini. Ini dua-duanya dari si Egi. Ya, asisnya Egi. sudah mulai kelihatan ya Bang? Iya. Si Egi ya. Lah ini kan Makanya dipanggil. dipanggil. Iya, iya. Asian Games. Asian Games. Dia kan mulai Tapi naik lagi, pelatihnya nggak grafiknya mau, mulai naik sebenarnya lagi. mau ngelepas itu. Karena gini, kan itu kan bolak-balik kan masalahnya seperti itu lagi. Asian Games bukan kalender FIFA. Tapi kita bahasnya kan dulu kan bahasnya gede. Cuma di balik itu Dewa juga membutuhkan sosok Egi. Dan katanya pelatihnya itu mau nggak mau kita ya juga harus dukung timnas, tapi juga Egi itu juga kebutuhan tim. Jadi ya kayak dilema gitu loh, Cak. Cuma kan mau nggak mau tetap harus dilepas gitu. Asian Games memang bukan ya? Bukan dong. Dia IOC. Dia satu manajemen dengan Olimpiade. Oh. Iyalah. Ini kan Sananta juga kan Tapi ya itu gini kalau saya rasa semua kan dikembalikan ke apa ya? Ke pemain, ke klub, klubnya juga bahwa ini kan demi negara. Jelas. Betul. Kita tidak bisa menyalahkan PSSI, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Betul. Karena apa? Ini Asian Games memang bukan kalender FIFA, memang bukan kalender FIFA. Tapi kan di sini memang kita membawa nama negara karena di Asian Games itu bukan hanya olahraga sepak bola, semua olahraga. Betul. Ada. Iya. Dan PSSI pun nggak bisa menjadwalkan ketika Asian Games libur, nggak mungkin lah. Iya sih. Lokal ya Bang ditanya kayak gitu. Karena Iya, ini dan jadwalnya ini- ya Maret kan. Ini nggak cuma Indonesia yang kayak gitu. Di negara lain juga sama. Pasti. Dulu bahkan si siapa Son Heung-min, Son itu dulu izin dia sama Tottenham Hotspur waktu Asian mau Games main ya? Asian Games di Jakarta yang 2018 dia izin untuk ikut Asian Games karena apa? Ketika dia dapat medali emas, dia nanti tidak akan menjalani wajib militer di Korea. Di Korea Selatan. Jadi itu salah satu cara supaya dia nggak hamil karena kalau dia hamil dia akan absen lama sampai mungkin hampir setahun Iya. untuk musim kompetisi. Lah ini dia izin ke Spurs nggak ikut dulu di awal musim karena dia mau main di Asian Games, diizinkan. Gitu. Jadi ya tergantung sama pemain dan pelatih. Ini bukan salah siapa-siapa karena memang ini ada sendiri, memang ada agenda Asian Games dan ini bukan agenda kayak AFF. Iya. Bukan. Iya. Ini agenda Lebih Asia. tinggi ya presisnya ya Bang. Iya.
Yang Hampir sama kayak Olimpiade, cuma ini satu. Ya gini aja, mending solusinya, win solutionnya lah. Kalau nggak ada plan A, kita ke plan B, coba. Misal nggak, kan gini, Kak Agi kan juga kata nggak boleh, ini Sananta juga baru-baru kan nggak diizinin Persis. Iya, betul, karena memang. emang Persis butuh Sananta kan Iya, gitu. iya. Kita yang cari yang striker yang emang bener-bener di tim tersebut nggak kalau gini, begitu ada bagus gantinya. lah, nggak apa-apa gitu loh. Yang Tapi penting kalau- kita ada striker. Gitu. Kalau kayak Persis, itu ya sebenarnya Sananta kan ya bisa digantikan sama si Roni kan sama Fernando Rodriguez. Wong kemarin Sananta itu ya main terus digantikan sama Iya. Fernando Rodriguez. Iya. Tapi Rodriguez juga sama gol. Cuma kan top skornya itu Sananta gitu loh dah. Sama dia. Iya. Oh sama. Sama. Tapi kan gini loh, maksudnya dilepas ataupun nggak dilepas itu sebenarnya tidak ada yang salah kan bang? Iya. Kali kan kembali dari statement awal, Ya nggak ada sih. iya kan? Karena statementnya klub itu dia yang gaji gitu loh. Oh iya. Dia masih gaji orang tersebut Betul. gitu loh. Tapi kan sekelas Tottenham aja ngasih izin gitu Iya. kan bang, iya kan? Ya itu mah kan SDM-nya kan beda-beda. Ya emang kan Premier League sama Liga 1 gitu. Contohnya kalau Piala Afrika lah. Hmm. Piala Afrika itu kan tiap bulan Januari. Iya. Tapi itu kan dari FIFA memang. Kan tetap izin itu maksudnya kan tetap dilepas tim. Pasti dilepas. Kan Iya, dulu karena kan FIFA kan. main, Terus Iya. Kan tapi kan mainnya ketika liga. Iya. anehnya itu Piala Afrika. Iya kan Januari. Iya sih. Karena agenda FIFA ya memang harus, Iya. nggak boleh berpenahan atau dihukum. Piala Afrika. Ya. Kalau Piala Asia juga agak FIFA kan? FIFA. Nah, Pokoknya kalau itu aja. tapi emang Afrika memang mainnya itu Januari. iya, Iya. di awal-awal. Besok Piala Asia Januari cak. Iya. Karena di Qatar. Tapi itu agenda FIFA, Cak. Iya. Liga berhenti Pak. Ya Son ya tetap Son terus siapa nanti si Mitoma. Mitoma Iya. dan kawan-kawan. tetap harus Kamada. nggak ikut liga dia nanti. Siap-siap Jadi absen. Brighton nanti di bulan Januari nggak ada Mitoma. Aduh, Brighton lagi dah. Nanti kita bahas. Oke, selamat lagi. Selamat buat Bayangkara yang berhasil menahan imbang Dewa United karena kan susah juga Tapi dan gini, kalau Bayangkara itu gini. Nah, Dia tuh sering unggul sebenarnya, Cak. cepat unggul ya. Iya, unggul 2 kali malah. Iya. Tapi dia itu minusnya itu dia mesti kebales gitu loh. Jadi dia gak belajar dari pertandingan sebelumnya. Dia pasti selalu unggul, dia kebales gitu. Balas gitu Pertahanannya terus ya. Iya, mungkin karena banyak emang pemain yang keluar sih. Iya. Kak Ruben, Sanadi, terus Andi Firmansyah. Banyak sih yang keluar. Bagus-bagus, malah Ilhamudin. Kan banyak. Ilham kemana sekarang? Di Malut, Di Malut. Oh, Maluku Utara. satu tim sama Hairi Nur. Liga 2. Iya, Liga 2. Oh, pulang kampung ya. Iya. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya antara Arema FC menghadapi Persita Tangerang. Wih, bisa nih Bang nih Persita Ini Tangerang harusnya ya. 3 poin sih sebenarnya kan saya lihat sebenarnya. Untuk Bayangkan siapa? aja, Persita nggak ada on targetnya loh. Karena emang apa? Rata-rata emang dikuasai lini tengahnya sama Arema. Persita ini pelatihnya baru. Iya. Iya, Itu bukan baru dan ini caretaker masih. kereta kersi Ya, ini. si Divaldo, Iya. Alves sekarang udah. Masih Luis Kemarin Duran. masih caretaker. Iya. Luis Duran. Cuma sudah resmi Divaldo Alves, cuma dia belum hadir. Belum ke lapangan ya. Kemarin caretakernya itu yang Kan si Luis Edmundo kan dipecat. Tuh. Iya, guys. Diganti sama Divaldo Alves, pelatihnya Persik musim kemarin. Iya. Dia mampu bawa Persik nggak jadi degradasi. Sekarang latih di Persita. Tangerang. Itu sebenarnya mau 3 poin itu Bang, pertandingan itu. Longola itu yang menit-menit akhir itu. Dia nggak kasih umpan padahal udah nggak ada kiper loh itu. Cuma diblok sama Mario Jarte. Oh. Tapi saya herannya itu Mario Jarte kenapa nggak dipanggil timnas ya? Padahal itu dia tuh dulu striker pas di akademi Persib. Betul, Tapi iya. sekarang dia Iya. bek kiri. Iya, aneh kan. Dia namanya Tapi juga. lebih bagus di bek kiri sih emang. Spiritnya, stamina-nya bagus. Kayaknya pernah deh dipanggil timnas. Nggak pernah. Timnas usia. Oh timnas Usia. Dia itu 17. striker Bang, dulunya. Iya, dulu striker memang. Dia tuh seumuran dengan Beckham. Betul. Terus tersisihkan kan karena nggak naik ke posisi utama. Beckham kan masih bisa dipanggil sama timnas U23. Itu protes juga itu kan. Karena udah nggak latihan 1 bulan. Karena katanya sih yang ikut IS sih, dia bilangnya udah didaftarin dari lama gitu. Cedera. Iya. Cuma mau didaftarin Asian Game ikut ya. Ya kita nggak tahu lah ya. Iya, urusannya sana Cak. Oke, dari statistik ini Bang, kan tadi Mas Ulin udah ngomong shot on targetnya 0.
kita sudah sering dapat tim Liga 1 yang shot on targetnya 0 ya Mas Ulin. Ini ada lagi nih Persita Tangerang. Tapi kalau keadaannya tersiok-siok gini sih kita agak sedikit apresiasi karena bisa menahan Arema yang lagi bagus-bagus ya kan Bang? Iya, yang mulai bangkit lah. Apalagi dengan pelatih baru kan? Yang baru. Fernando Mentalnya udah Valente. terangkat ini. Valente itu. Jadi saya rasa kalau kita ngomong dari statistik, memang Arema menguasai sepanjang pertandingan dengan possessionnya 60-40 dan bahkan tidak ada shoot on target sama sekali di Persita. Saya rasa ya memang kurang beruntung aja Arema di pertandingan kali ini karena Gustavo main padahal di pertandingan ini. Lengkap sih. Dari awal kan? Iya dari awal. Kan kemarin sempat cadangan tuh. Iya. Kemudian saya rasa ini dan dari Persita itu kipernya ada save 3 kali juga. Iya. Sehingga saya rasa memang kurang beruntung ini Arema. Dengan ini. Padahal harusnya dia bisa menang. Lah seperti yang saya omongkan tadi kan, sebenarnya kan dia mau cetak gol di menit akhir. Harusnya dia bisa menang. Kenapa dia gak diumpan Lucero gitu loh? Kalau Egois ya. Lucero peluangnya lebih 99%. Egois Mas Ulin ya? Ya enggak egois sih, cuma dia lihatnya mungkin ada kesempatan gol tapi ya gitulah. Kena blok. Iya, kalau presentasinya lebih enak yang sebelah sana kenapa nggak diumpan ya? Tapi ya itulah. Seperti Kadang kan itu. mau mikir sepersekian detik kan kadang-kadang. Di lapangan kadang iya, beda. iya kan. Nah, jadi kita sedikit maklumi itulah ya. Oke, kita tinggalkan Arema dan juga Persita Tangerang yang berbagi poin 1. Kita ke pertandingan selanjutnya antara Persib Bandung menghadapi Persikabo 1973. Ini di logonya masih logo yang lama. Iya. Persikabo. 2-0 berhasil menang dengan gol penalti dari David Silva dan juga gol keren dari Ezra Walian. Selebrasi siu. Iya. Ini gini, padahal Giantoso kan pegang Persikabo kan. Iya. Dia sering kalah tapi Santai aja. iya kan nggak ada pressure yang tinggi. Ini kalau misalkan dia pegang tim gede lagi, udah dipecat lagi, Cak. Mungkin loh. Iya. Karena Ada supporternya ada Mas Ulin. Hampir 5. Ada supporternya. Ya Ada cuma nggak basisnya nggak gede gitu. Iya. Kan kita ngelihat Persikabo itu kalah terus. Iya kan terus saya kan akhir-akhir ini. Persikabo itu Tapi dia nggak ada apa. Nggak ada rame di media, nggak ada apa karena itu tadi. senyap. Kamu nonton di IG-nya ada kok UPCS tuh Ultras Persikabo Kurva Shoot. Waduh itu kalau ngomong. Aduh, rame ada sih yang ngomong itu. Tapi ya gimana lagi emang sudah seperti ini dengan pemain seadanya gitu. Bandung sama Persikabo kan gini. Iya, timpangnya kelihatan ya Mas Ulin. Tapi Ya? malah dipanggil itu Andi Setia itu. Satu-satunya senior Iya. di Asian Games. Ada 2. Loh. Cuma Rahmat Irianto itu senior. loh enggak dan 24 ya. Karena ini U24 loh, bukan U23. 24. Iya, udah 24. Oh, Egy 24. 24 loh ya. Iya, saya ralat lah ya. Benar. Berarti kan masih ada 2 Slot 2 lagi. Makanya kan tadi Bang Syed kan ngomongnya mau Lili Pali kan. Tapi kalau Lili Pali saya pastikan tidak Nabil bisa. pasti gak mau. Dia. Iya. Mending yang itu tadi kan yang grade B aja mending yang ya siapalah. Apa dia masih nesu gara-gara lawan Argentina dimain ke? Enggak lah, dipanggil timnas. Dia enggak bikin status lucu kok. Nah, enggak Nabilnya. Tapi kan gitu mecah-mecah. Kayak mana main no. Lagi ora lucu. Dimain. Balik ini di jika kene tak simpen aja kan. Oh dia ada striker kan yang lagi baik-baiknya. Dia lagi jadi andalan itu kan. Kali aja. Itu kayak nasionalisme tinggi lagi nih Bang Syed ya. Harusnya seperti itu. Ya enggak, saya dari dulu tetap tinggi nasionalismenya. Tapi ya berharap ada lah ya. Misal ini dah. Anda punya klubnya. Misal ditarik semua. Enggak semua dong. Misalnya, maksudnya kan kayak Persija kan hampir kebanyakan kan. Ada maksimal nggak sih kayak gitu-gitu? Maksimal minimal? Enggak ada lah, Cak. Kan kebutuhan tim, apa yang dipanggil pelatih ya? Kan kita kan bisa kompromi gitu loh. Persija enggak ditarik semua kok. Enggak. Kan cuma Rizky Ridho. Kita kan enggak dipanggil. Rio enggak ya? Rio enggak ya? Iya. Cuma si siapa namanya? Rizky Ridho sama si ini. Strikernya itu. Aji. Enggak ada Aji. Enggak ada Aji. Ferrari malah. Ferrari. Ikut. Iya. Oh iya Ferrari. Hanan juga. Tadi kayaknya cedera deh. Hanan yang Iya Rehan Hanan. Iya Rehan Hanan. Yang gelandang itu loh. Kayaknya cedera tadi. Iya. Tapi enggak tahu ntar.
Loh, ini kok pemain-pemain yang dipanggil kok belum berangkat tuh kapan berangkatnya? Iya, pas Dewangga masih main. Iya. Sananta masih Emang main. nggak ada tisi-tisi gitu ya bang? Mainnya tuh besok Selasa. Iya makanya. Apa mereka sudah? Match pertama lawan Kayaknya emang Kyrgyzstan. kita balik lagi ke bisbol yang kemarin. Kayaknya karena sudah pondasinya terbangun. Iya. Kayaknya tinggal. Berangkat aja gitu. Ya tapi ya kita jangan sampai tapi terus kayak gedendas gitu gitu kan. amat. Iya iya. Enggak gitu lah. Ya nyatanya emang belum berangkat. Iya makanya itu yang dibahas. Gini, salah. Kalau belum berangkat salah Dan. Udah nyampe. Sekarang. Hernando udah sampai di sana loh. Udah kan Hernando. Yang rata-rata. Yang ini kan tadi kan. Enggak semua sih. Sudah ada yang berangkat. Tapi ada yang belum. Tapi kok kayak Ramadan kemarin masih main. Dewangga kemarin masih main. Nek cedera piye gitu. Lah sih dia kayak Dewangga itu kemarin. Hanan juga tadi. Iya. Gimana gitu kan? Pincang-pincang. Enggak tadi. Main enggak. Enggak masuk Iya, udah berangkat dia. Iya. Si Ferrari yang masih. Berarti masih Main. main dia. Iya. Gitu loh kasusnya. Enggak ngerti ya. Oke, Ini kita masih kebutuhan tim gitu loh dan dia Iya. merasa masih butuh dia gitu loh. ya itulah ya. Kita balik lagi ke Persib tadi. Dari statistik gimana nih, Bang? Ini salah satu tim yang finansialnya juga bagus, Bang. 0 lagi shot on target Persikabo. Iya. Lagi. Tapi posisinya 5-2 dia. Udah kan biasa kalau kalah kan. Iya. Mau nggak mau harus cepat-cepat nge-push Saya gitu. pribadi sih posisinya nggak penting. Yang penting kayak tadi PSN 2-0 posisi Menang, poin penuh gitu ya. Yang kayak Main itulah. jelek ya nggak penting ya. Tadi ke Mourinho juga nggak apa-apa. Yang penting dapat. Yang penting nggak guling-guling FC iya. gitu loh. Iya. Nggak Sudah nggak apa-apa. ada sekarang. Lah, karena kemarin emang kalah. Kalau dia emang menang di kandang ya guling-guling lah pasti. Siapa itu? Sana tim. Oke. Sana loh. Ya. Pulau sana itu. Ya sudah. Oke, Anda itu ya masing-masing. Pulau sana kan saya bilangnya gitu. 2-0 sudah mulai bagus lagi Persib dan akhirnya naik peringkat nih, Bang. Kita ke pertandingan selanjutnya antara Derby Jawa Tengah yang sangat-sangat panas. Merah atau antara biru. Persis Solo melawan Jateng Istirahat PSIS ini. Semarang. Tapi nggak apa-apa lah. Bajunya Season kan pertama. dipakai. Pertemuan pertama. Enggak apa-apa. Saya rasa gini, saya nonton ini pertandingan. Persis maupun PSIS bermain dengan cukup bagus. Betul. Sama-sama bermain terbuka dan PSIS punya banyak sekali peluang. Lebih banyak. Punya banyak sekali peluang. Lebih banyak. Sebelum memang akhirnya kena penalti dan itu memang handsball. Ya. Kalau saya melihat langsung melihat ketika di replay itu memang kena tangan dan itu memang nggak ada yang protes juga pemain PSIS dan akhirnya juga Sananta menunjukkan kapasitasnya sebagai striker timnas. Bener-bener Dan nomor 9. bener-bener striker nomor 9, striker yang memang tugasnya sebagai seorang finisher, tidak banyak pegang bola tapi sekali pegang bola bisa ciptakan gol. Itu dia. Seperti itu. Tapi saya rasa memang Sananta bermain cukup bagus sekali kemarin. Dia mampu menahan Loh, bola. karena golnya itu enggak maksudnya di luar gol ya, saya tahu golnya kan Dari segi permainan gitu, Mas. dari sisi permainan dia itu susah. Ketika bola dibawa dia susah direbut karena dengan body ballnya dia. Body ball, iya. keepingnya, Keepingnya. strength-nya ya. sprintnya juga kencang. Jadi ya memang ini salah satu bibit unggul Aset juga ya, Bang. aset timnas. Ya tinggal Sananta harus terus mempertahankan konsistensi dia sebagai seorang striker yang layak untuk masuk timnas. Karena kalau kita ngomong striker nomor 9, pemain nomor 9 di timnas itu hanya beberapa aja. Dan yang layak saat ini cuma 2 kalau saya rasa. Sananta sama dan Dimas Derajat. Dimas Derajat ya. Jadi semenjak sepeninggalan Eloko, terus Ilham, Beto. Jaya Kusuma Beto, kayak langsung jauh ya, Bang, gapnya ya. Bambang Pamungkas Ah, nggak ada Bambang. sebut. Ya, Ya, itu kemarin sudah. gitu loh. Kan nomor 20 Kayak itu. dipercandain gitu loh. Sama apa TikToknya tuh namanya Mario siapa gitu loh. Dia tuh dipercandain itu MU gitu loh. Siapa? MU itu Ramadan Sananta dan Oh, iya. jadi dia di Ah. di wawancarai di hotel timnas itu yang kemarin AFC. Siap dipanggil ke Dia, MU katanya. Misalkan main di MU mau nggak Sananta? Mau. Ya, mau lah. Katanya seperti itu. Oh gitu. Jadi dia Ada. mau ini terus suruh ngerebot akun MU semua terus dikasihkan Erick Thohir juga kan suruh ya kayak yang mempromosikan lah. Paksamu Erik Ten Hag. Nah iya, Umang maksudnya kan Samu. percandaan dah. Umang Samu. Kalau dia nanti main di MU terus nggak dioper sama Rashford gimana?
Tuh, ya, nanti bahasnya itu nanti aja, pas di baseball nanti. Percuma. Dan ini nih poin minusnya itu banyak yang bilang gini Dan. Itu kan baseballnya kan dari tri PSIS itu loh. Oh iya. Iya. Benar. Katanya kan banyak kan saya lihat di sosial media tadi kan gini. Apa? Karena dia kan masih muda, otomatis di dalam derby seperti ini kan otomatis Belum waktunya. juga iya gitu, belum Waktunya. belum kop lah. Mending kan masang Yang sudah jelas-jelas. Bobari dulu lah gitu. Rame dong. Seperti itu sih kalanya. Rame di media sosial. Rame. Waduh. Ya kan yang baseball itu yang tangannya baseball kan dia tri itu. Gali itu bolak-balik Iya. dapat peluang. Iya bang. Iya. Dia belum beruntung. Iya, seperti Belum itu. beruntung. Where gali gitu. Sepak bola kan emang Bagus dia main bagus. Iya coba Iya. itu. Iya. Ya memang sepak bola kan ya kadang menang kadang kalah. Iya. Marukawa juga di akhir-akhir dia juga lumayan menunjukkan, cuma ya memang kurang beruntung sih. Keduanya lebih ke memang nganu, Cak. pertahanan Fortuna. pertahanan Solo Persis Solo memang cukup rapat. lumayan lah. Pancar juga main cukup bagus. Itu. Ya Jamerson Kiper itu. berhasil mematikan ya, Iya. mematikan si siapa jenenge? Fortes kan juga kemarin kan di itu. Iya. Nggak bisa. Dikasih EA itu. Iya. Malah lebih Sewar bagus ya, gitu. sewar ya, iya, iya. Malah lebih bagus. Jangan lempar-lempar gitu ya kan. Jangan guling-guling, jangan apa lempar-lempar gitu. itu. Anda tahu kemarin ini koreonya? Bikin apa di belakang itu? Iya Shinchan. Sama kata-katanya Gajah. Iya, saya ingat waktu halo itu. gajah. Kita gak ikut campur cuma ya zaman dulu ada lah gitu. Yang Iya, iya. sepak bola gajah. Kenapa masih ingat-ingat zaman dulu? Ya namanya juga Karena kan derby flashbacknya bang, itu derby ya, bang. Persimor lah. Wajar, namanya Biasa. derby. Yang penting nggak anarkis gitu aja. Sama kayak PSM dan juga Mana? Sleman kalau nggak salah kan juga ada itu yang adalah juga derby yang Iya. bilang sepak bola gajah Oh, juga gajah, kan. benar. Iya, Sleman saya- pernah? Iya kan? Ya kan emang Sleman gak mas marah. Iya, enggak sama Mataram. PSM. Iya. Ya itu sampai diganti patungnya. Ya itulah. Oh, Namanya iya, juga iya. dunia sepak bola kan ada yang seperti Iya. itu. Ada rambut putih, ada rambut apa gitu kan banyak. Mbah Putih dan sebagainya. 2-0 berarti Solo ikhlas ya Semarang ya. Kalah ya. Nggak apa-apa lah. Nanti Kalah balas sama di saudara pas tua. di jadi diri. Saudara tua ya. Iya kan tua PSIS. Iya. Persis. Iya betul. Tahun 1923 dia. Kalau Semarang 1932. Beda 10 tahun berarti ya, Bang. 9. 9 tahun ya. Oke, nanti kita balas di Jati Diri ya, Bang. Kita ke pertandingan hari ini yang sudah bermain akhirnya Nawawinnya terhenti. Jadi ini agak lucu Ah, karena setelah Uston Nababin nggak jadi caretaker, sudah ada pelatih. baru ya. Iya, pelatih baru kalah. Telak lagi. Telak lagi 3-0. Sempet kan dari manajemen Persebaya mau ke PSSI izin itu nggak boleh. Iya, Nggak boleh. boleh ya, Bang memang. Karena emang terlalu jauh gapnya ke Ya, karena memang harus Syarat yang lisensi ditentukan. FIFA Pro. Karena dia belum punya lisensi itu, mau nggak mau memang harus rekrut pelatih baru. Mario. Saya rasa juga Mauricio permainan Sousa. Madura cukup bagus lah. emang bagus. Apalagi dia full tim ini Tim pertandingan. kok. Iya. Jaja main, Jaja Lulina. ciptakan penalti, Lulinha ciptakan gol, asisnya Jaja, Brandao juga ciptakan. Apalagi golnya gol. kedua itu keren dan datangnya dari luar kota ini. Sampai melintir bolanya itu. Brandao pelan-pelan ya mulai ya, Bang. Iya. Lumayan. Tapi kalau emang Madura seperti ini kan bagus. Dan ini dia menang 3-0 ini, Cak. 12 pertemuan terakhir sama Persebaya baru menang kali ini. Madura Biasanya itu Madura kalau ketemu Persebaya kesulitan. Karena yang kemarin-kemarin kan emang Persebaya ikut away. Ada supporter. Ada supporter gitulah. oke. Dan rata-rata itu yang nonton malam kebanyakan orang Surabaya karena kan emang deket. dan emang satu Gini loh, itu kalau sih. supporter Madura itu basisnya kurang gede. Lihat supporter kacang itu kalau sama bonek Iya. kan bagus. Iya. Malah kadang-kadang Kalah kan pun nggak apa-apa Ah. bilangnya. Dia kan Pokoknya sebenarnya kalah jarang sih. Sepanjang kalah sama Persebaya itu dimaafkan. Oh, iya. Itulah. Wah intinya kalau Madura, Persekapas, Pasuruan, terus Persebaya, ya itu kayak Tapi bola ada yang dewe pakai gitu. itu kok. Apa yang Madura itu kan ada punya kayak apa sih kayak identitas gitu loh. Orang supporter itu kan
Kacong, Adikat. bonek, bersaudara gitu loh tulisannya. memang. Positif kan Memang. kalau Persebaya. Dan itu kemarin udah kesepakatan bahwa memang benar tidak akan datang. Bukannya apa-apa karena memang aturannya PSSI seperti itu. Jadi dan besok ketika main di Surabaya, Acong pun juga nggak akan datang. Tapi emang kebanyakan tadi ya yang datang emang bajunya merah putih semua. Iya. Kalaupun ada yang datang ya paling pakai VIP lah. Bebas ya. Bebas ya. nggak Paling ya pakai atribut gitu loh. Dan nggak ngecan ya dan. Nggak aja. Mau pelatih baru Persebaya ya, Bang. Iya. Tapi langsung dibantai Padahal itu 3-0. track recordnya bagus loh itu. So Pernah ngelatih Xavi, pernah ngelatih Iniesta itu. Ya, tapi pelatih kan dari Spanyol. Iya, Spanyol, Gumbau. Wow. tapi kalau terusan kayak gini, Ya enggak lah. Enggak apa-apa lah. kalau- gini Bang. Maksudnya pertanyaan bukan itu. Apa? Misalnya tanpa harus kan beberapa kali kan dari kayak Teker kan, Nawawi kan. Ustaz Nawawi, iya Ustaz Nawawi kan. Itu emang ada batasnya ya, Bang? Iya. Ada. Lama-lama tetap kena Nggak denda boleh. kan. Nah, iya ini yang kita sedikit bahas lah. Iya. Ada maksimalnya atau gitu? Ada. Maksimal kayak 5 pertandingan. 5 Enggak match. sampai 3 kali. Enggak lah. 3 kali sudah lewat dong Mas Lewat Ulin. dong. Dia kemarin udah Win 3 kali. Cuma 3 kali toh itu. Iya. Enggak, Udah 3 kali. Imbang 1 kali, menang 2 kali kayaknya. Iya itu Bang, betul. Imbang berapa? Sekali, menang 2 kali. Enggak Imbang sekali menang 3 kali Mas Ulin. Oh, menang 3 kali. Iya. Enggak dong. Iya. Enggak dong. Coba cek. Dia itu menang ketika Yang pertama kan lawan Bayangkara. Iya, lawan Bayangkara itu dia sudah pakai caretaker. Betul. Stone. 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Jadi 5 pertandingan sampai lawan Borneo. Lawan Madura kemarin udah pertandingan ke-6. Tadi ya, Iya. 6 berarti. Berarti 5 memang. Maksimal itu 5 match. Dia harus di match berikutnya sudah harus punya pelatih tetap, bukan caretaker. Itu makanya ketika kemarin jeda kompetisi karena FIFA Matchday, Persebaya sudah mendatangkan pelatih. Iya. Karena dia izin ke PSSI untuk perpanjang caretaker, nggak disetujui. Oh iya benar yang tadi dibahas Mas Ulin. Sehingga di match ini udah pakai pelatih baru. Berarti maksimal 5 ya. Iya, maksimal 5. Dan imbasnya belum ada ya, Bang? Efeknya. Ya, belum. Kan kita masih terbayang-bayang Nawawin gitu kan. Stone. Nah, Stone itu kan juga meneruskan Nasi Santo. Iya. Sekarang kan pelatihnya baru, meneruskan juga kan? Iya, sama. Kalah. Ya lawannya sih kalau saya bilang. Kan Madura Madura kan lagi ini bagus. nomor Pemuncak di kandang klasemen. nomor 1 emang. Iya, Kalau puncak saya klasemen. bilang lawannya. Dia cuma imbang 1 kali. Saya bonek pun juga mengerti. Iya. Enggak akan begitu. Protes kayak kemarin ya. Track recordnya Madura kan emang lagi baik. Karena dia juga bisa ngelihat Madura sekarang seperti apa. Gitu. Jadi Dimaklumi. kalaupun kalah dimaklumi. Yang penting nggak dapat denda karena nggak ada banyak yang datang dan kartu kuning tidak Kecuali ada kalau sama dia sekali. main di kandang kalah. Nah, itu rame Beda baru. cerita. Tanpa kartu kuning tadi Persebaya ya. Oke, selamat buat Madura yang sekarang masih memimpin klasemen dengan beda poin 4 ya. 4 sama Borneo. Dari yang kita akan bahas sekarang walaupun menang, Borneo FC menghadapi PSS Sleman yang berhasil menang 1-0 di menit-menit 95. sangat kritis. Betul, 1-0 saja. Kan, Pintus itu dia keluar tapi gak dapat bola. Dan kebetulan si Vario nyundul terus langsung di depan gawang itu loh, gak ada kipernya. Iya. Terus selebrasi buka baju tadi. Langsung kartu kuning. Kan seperti yang ini kan jagoan saya, Cak. Yang juara musim ini kan. Oh iya, masih Borneo. Mas Ulin. Peringkat 2. Oke. Masih tracknya masih aman lah. Iya. Kalau di jalur juara kan masih merangkaknya kan masih progres gitu. Iya. Kayak harus Mas Nabil harus mepet terus ya sama orang dalam. Ya Madura nanti lihat aja nanti. Putaran kedua biasanya seperti itu. Kayak enggak kalau musim ini. Borneo kan? Madura. Sepanjang enggak cedera. Iya kan gini loh Dan, kebanyakan kasus di Indonesia itu tiba-tiba absen gitu loh. Iya, enggak diketahui kan. Makanya kan Alasannya saya apa? tadi ngomong poin plusnya Rans itu jarang yang kasus seperti itu. Kita lihat sendiri PSM tiba-tiba gak ada Pluim. Kadang Tapi Madura itu kan loh. Keuangannya kuat loh. iya. Kuat sekali loh. Dan dia punya itu kan. Kuat sekali. Iya, masa punya Iyalah.
punya salah Orang satu spesial. apa namanya pemilik ataupun Iya, manajemen yang punya usaha banyak iya. gitu. Iyalah. Anda jangan melenceng-lenceng ya. Enggak, aman, Iya. tenang. Pak. Kalau nggak kuat nggak mungkin bikin klub. Iya, lah. betul. Betul itu Liga 1 itu berat. Kata Raffi minimal 35 miliar. Nah, itu dia. Satu musim. 1-0 ya. Ya. Masih menempel lah Madura Menempel ya. lah. Beda 4 Tipis-tipis poin, nggak apa-apa. tipis-tipis. Kita ke pertandingan terakhir antara ini di comeback menit akhir lagi Nah, kayak gini ya kan kasusnya kayak gini loh, Cak. Iya, Persik Kediri yang harus Kalah. sedih ya kan karena sudah unggul 1-0 tiba-tiba di comeback 1-2 oleh Persija Jakarta. Nabi di menit injury time 90+6. Saya Gini nggak loh, kan tahu. ini lihat sendiri kan line up-nya. Dia nggak ada asingnya 2. Anderson sama Jevinho. Bukan Oke. Jefferson ya, Jevinho. Iya. Ya kan gini. Kalau gini kan kita nggak tahu Cak masalahnya Kenapa apa. dia? Karena di Liga Indonesia kan Apa karena kartu, minim info gitu kartu loh. kuning mungkin? Bukan. Enggak. Jevinho itu udah beberapa Iya, benar. Jevinho itu udah beberapa kali absen. Nggak Kalau tampil. Anderson mungkin kena akumulasi pas. Ini Iya. juga yang Ini tuh ini back kan? sudah gak main kan yang Flavio Silva Iya, juga. Flavio udah beberapa match. Ya kan gini kan kita nggak tahu kasusnya apa. Belum Kartu bayaran. kuning atau apa kan nggak tahu. Jadi kan Loh ada Arthur kok nggak bayar? dulu kan tenang Persik- Bang. Iya, Tenang. Persik kan awal-awalnya kan bagus. Tapi bolak-balik kan kasusnya seperti ini. Ada pemain absen yang tiba-tiba apalagi dia pemain asing. Ah. Yang benar-benar emang dibutuhkan tim kan gitu. Nah, kalau Ran kan jarang kasusnya seperti itu. Betul. Paling kemarin Kensiro Daniel aja itu yang nggak absen. Tapi kan nggak mempengaruhi kualitas tim karena dia masih punya Evandro sama Tavinho, Maroka itu juga sama Kiko sama Angelo itu terutama. Oke. Iya. Tapi balik ke Persik Kediri dari permainan Bang ya tadi saya nonton juga nggak jelek-jelek amat sih Kediri. Nah, iya lumayan. Yang saya sayangkan adalah ketika dia sudah unggul 1-0 itu menit 60 sudah mulai bertahan. Iya. Itu lawannya Persija masalahnya. Itu enggak kuat dong. Nah, iya. Nafasnya dia. Nggak masih gini loh Bang. Main terus kayak gitu. Enggak gini kalau Gini. saya. Hah. Ya dia bagus. Cuma kan memang secara kualitas memang beda. Iya. Gitu, Cak. Kalau Iya. dia mempertahankan permain seperti itu, malah mungkin kalahnya enggak 2-1 gitu loh. Malah mungkin lebih. Kalau Oke. saya bilang iya karena apa? Sisi stamina-nya sampai di menit-menit 60 itu kan akhirnya banyak diganti. Betul. Iya kan. Di sini Renan Silva kayak berjuang sendirian sama Bayu Otto, meskipun Iya. ada James Royer juga kan. Tapi kan lawannya Persija, Pak. Betul. Kita ngomong. Persija dengan kekuatannya meskipun banyak juga pemain lokalnya, tapi pemain lokalnya kan label timnas. Iya, rata-rata kan. Rivalmi, Ferrari, Ferrari, Witan tadi juga Firsa main. Andika, Hansamu. Wah hampir semua sih Bang. Iya. Tapi kan kadang gini, kalau pemain Rayhan cadangan itu juga. gini Dan, kalau dia masuk kadang bisa bikin perubahan, tapi kadang bikin di tim Blunder. itu stabilitasnya jadi kurang. Iya, berubah. Kan ada pernah yang ngomong gini sih, ya kan gitu, seperti yang tadi omongan sih, kadang itu bikin lebih bagus, tapi kadang ada yang bikin stabilitas kekompakan di, yang kan jadi adaptasi lagi Cak. Jadi Kita kan lihat berubah. sendiri ya, pelatih yang luar, yang gundul itu, kan kadang jarang ganti kan, karena dia berpikirnya seperti itu. Kalau dia ganti satu pun, Guardiola. iya, Iya. dia kan pernah sampai 2 kali Iya, nggak, ganti sering satu aja, kali. sering nggak, Iya, cuma kan pernah, makanya sering. itu dia berpikirnya apa? Kalau dia tarik satu orang, itu Takutnya adaptasi merubah lagi, skema gitu Mas. ya. Iya. Yang seperti enggak itu. merubah skema, kemudian juga merubah permainan karena kualitasnya juga mungkin beda, secara mainnya juga beda. Jadi keseimbangannya mungkin terus hilang. Iya, makanya kan kita bisa mengerti kan Iya, kalau kata benar. Guardiola gak ganti kan. Jadi ketika Batman diganti itu ya mungkin ada tujuan lah dari pelatih gitu loh. Kelihatan kok Bang. Menit 63 masuk 2 orang itu emang saja untuk bertahan dia. Benar, ya karena gimana? Dia kan ingin mempertahankan. Iya, tapi 63 gitu loh Bang. Bener-bener main terbuka pasti kalah banyak, gitu loh. Ini kan dia Cuma gol jadi penalti gini, sih. kalau enggak menang, kalau enggak imbang, ya menang lah kan gitu. Oke. Akhirnya kan dia putuskan untuk bertahan pada menit 60 dan hasilnya malah kebobolan kan. Oleh Dibombardir, Persandika, kan. betul.
Nah setelah itu dia cukup bertahan, untuk mempertahankan imbang aja nggak apa-apa lah, imbang main di kandang karena lawannya Persija. Tapi yang namanya sepak bola itu kan ada Dewi Fortuna juga. Betul. Di situ. Biduan. Tapi gue Gitu loh. Jadi sebaliknya kan malah nggak ngerti juga ternyata di menit-menit akhir malah dapat penalti. iya, tapi itu kan kebalikannya dan katakanlah misal main di Persija kan, Persi Kediri dapat penalti menit segitu pasti ya kita tahu sendiri lah pasti. Si Rohita nih kayak kalau pas Ini loh, gimana? tadi kalau Liga 1 itu masih berani bikin dapat penalti tim tamu menit akhir. Yes, Beda lagi kalau di kasta kedua aja. berani. Kemarin Persela aja diprotes itu. Protes, Dia kan dapat boleh penalti, lah kan? protes Iya. gitu. Tapi nggak ada. Kalau Liga aneh-aneh. 1 ya Bagus sih. kalau sepanjang memang itu benar penalti ya penalti. Iya. Langsung sorotan nggak banyak yang protes ya bang. Emang kelihatan kok. Emang tadi ya kebanyakan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya juga ketika Banyak. pelanggaran nggak begitu banyak protes Nggak karena banyak, emang Iya, kelihatan emang kan. benar-benar dia ngakuin emang pelanggaran kan. Nggak yang Kayak sampai dorong-dorongan dan penalti sebagainya. PSIS kan ya nggak ada yang protes. Iya. kan emang benar Karena kena itu. benar ya, Dan Spol. tangannya aktif. Karena dia bentangkan tangan Lah seperti kalau itu ini. Liga 2 tuh bisa protes. Iya. Meskipun dia pelanggaran tuh ya ngaku nggak Ya kan karena kebanyakan kan jarang tayang Iya, di video karena terus sama- satu sekarang regulasi di Liga 1 cukup ketat. Iya. Kaitannya dengan kedisiplinan pemain. Anda Komdis. melakukan sebuah pelanggaran atau mungkin tindakan-tindakan kasar, nggak ketahuan wasit, tapi melakukan, nanti setelah pertandingan pasti akan kena hukuman juga. Direview ulang. Gitu loh. Jadi karena nggak ketahuan terus dianggap nggak apa-apa, nggak bisa. Enggak. Karena Kasusnya banyak gitu seperti itu. banyak. Ada yang terakhir. Kamu yang sikit-sikitan? Oh itu Akbar Tanjung sama Excel. Karena itu mikirnya gini dan Excel yang ngikut tapi enggak Akbarnya yang ngikut duluan. Nah, iya kan Ya, dia disikut duluan, yang Excel balas, tapi lebih kenceng gitu loh. Nah, kira-kira Dan nanti pinternya kamu Akbar bisa- Tanjung langsung jatuh Guling-guling. gitu. kena semua lah itu pasti. Karena kartu yang cuma Excel toh, yang Akbar enggak. Nah itu. Tapi nanti di kompetisi Nah, kita lihat nanti. kena pasti. Lihat Excel nanti tuh ya. pasti kena itu sanksi itu. Makanya kita Karena dia lihat nanti. emang sengaja dia ngincar kepalanya itu. Kita lihat nanti seperti apa gitu kan. Masa ya kayak si Dong Hao Vietnam kan. Iya, Ikutnya ngeri banget Iya, itu. itu enggak ada Nggak ada kelanjutannya ya apa-apa. itu ya. Iya. Itu mending dipukuli aja. Nanti kalau ketemu lagi dan kan udah 3 kan semester bisa ketemu kan. Akun Instagram sekarang dikunci katanya. Oh yang kita sedikit intermezzo ya. Pemain Timor Leste yang main kungfu bang, yang mainnya kungfu, ingat itu katanya sudah tidak di-ban dari timnas. Itu yang cerita temannya si Gali. Gitu. Oke. Ya sudah di-ban. Nah itu keren itu federasinya Timor Leste ya. Intermezzo sudah habis semuanya. Dah. Pertandingan seperti biasa kalau sudah selesai kita akan masuk ke apa namanya segmen terfavorit dari Panpel Nobar. Kita ada di segmen Best player of the week. dan juga Young Player pekan ke-12. Langsung kita tembak Mas Ulin. Best Jaja. player. Oh langsung Jaja. Iya, karena dia 1 gol 1 assist. Oke. Dia assist ke Lulinnya sama gol penalti. Dari Membuka skor. itu alasannya. Iya. Bangsat. Udela ya. Kudela. Iya. Dia Barusan ciptakan 1 gol dan 1 assist meskipun lewat penalti. Oke. Dan golnya bikin Persija menang. Saya adalah kipernya Persita Tangerang. Masalahnya Arema lagi sangar-sangar ya bang. Iya. Itu. Aku malah mikir itu kalah banyak sebenarnya, Iya. kalah Persita gitu. Tapi kok imbang gitu kan. But it's okay. Itu adalah pilihan kita berbeda-beda kali ini. Kita nggak tahu nanti best young player-nya siapa. Mas Yulin? Sananta. Sananta kan? Kali ini kayaknya sama deh. Gol. Kayak sama deh ini Nanti deh. dia siapa lagi? Iya, kayak sama deh kali Kita ini. juga sama. Iya kan? Oke, Ramadan Sananta kita pilih secara aklamasi ya Bang berarti ya. lah, masih. Selamat. Iya kan? Jarang-jarang loh kita young player sama. Kamu nembak saya duluan tapi yang lainnya setuju kan, Cak? Bukan enggak setuju, kita sudah menyiapkan itu Iya, dari tapi tadi. yang kamu tanya saya dulu. Tapi kira nanti dia beda. Saya pun yang umur Ramadan. Iya, gitu. Kan yang Siapa sisanya saya lagi? dulu dan Masa kebetulan. Idul Fitri Sananta kan Ramadan toh. Tapi Sananta. pas ditanya best yang player kan beda dan.
Iya. Awal dulu sering beda, tapi Saya awalnya sekarang mau jajah, tapi setelah ada jajah saya mikir lagi. Oh gitu. Nggak mau kalau sama. gak mau Kan banyak sama. pilihan kalau Iya Bos. gitu. Iya. Sama-sama kayak Ahmad Dhani gak Kalau mau sama. Yong itu kan dia. pilihannya agak susah. Agak susah Iya. gitu. Karena emang yang itu yang mencolok. Terus kepengen Arsan Makarim, tapi Ramadan Santo lebih layak lah. Siapa? Arsan Makarim. Siapa itu? Persib. Alah, Enggak tahu, saya enggak lihat. Jangan gitu dong bang. Tolonglah kita harus Iya, iya. netral. Oke, kita sudah selesai semuanya. Bisbol edisi ke-64 spesial edisi Liga 1 BRI pekan ke-12. Klasemennya dong bang, jangan lupa. Untuk klasmen Terbawah. papan bawah, Hmm? Bayangkara FC masih setia di peringkat 18. Persikabo. Kemudian Persikabo di posisi 17 dan Arema masih di posisi 16. Karena hanya bermain imbang melawan Persita. Nah di atasnya juga Persita ya bang, Iya, benar. yang ditahan imbang. Nah, makanya beruntung Persita bisa nahan imbang. Kalau kalah langsung turun dia. Iya, Diselip sama Arema FC. Karena emang di Liga 1 sekali menang bisa berubah peringkat. Betul, 4 besar, Mas Ulin. Nggak siap, besar. langsung aja Bang Sat deh. Madura United Masih nomor masih 1. di atas, kemudian disusul oleh Borneo, Borneo. kemudian di peringkat 3 ada Rans, dan di peringkat 4 ada Barito Putra. Habis kalah Rans masih kan di nomor gimana 4. kan, Rans. Ini PSM sudah mulai merangsang naik ke atas. Dia mulai di posisi 5. Karena menang. Bawahnya ada PSIS dan Persib Bandung. Naik. Kemarin kan Persibornya kan gini, Cak. Derby Jateng kok yang lawannya papan bawah gitu loh. Waduh. Persis. Iya, kemarin kan kalau gini kan beda lagi dan kasusnya. Masih nomor 15 deh. Iya, sebelumnya kan Berarti dia di bawah. 13 kan naik kan. 4 tim dari yang di atas itu 3 tim kan Rana Nusantara katanya mau pindah ke Nusantara ya, Bang. Dengar-dengar. Iya. Oh iya. Mau bermain di sana Kemana? ke Nusantara. Nusantara mana? IKN Mas Ulin. Di kota. Oh, Iya. Berarti 3 tim Kalimantan sedang menguasai nih Mas Ulin, ya kan? Akankah bisa menggeser Madura? Kita nggak tahu. Yang penting kita akan melihat sampai nanti. Ya, Belum tentu saksikan juga lah juara kan? Bisbol Belum tentu selanjutnya. juara kan? Iya, Belum tentu kan? juara loh. Masih ada tambah-tambahan lagi. Masih lama kan? Masih lama. masih pekan 12. Saya masih yakin. 20. 4, Berapa? 24. Saya masih yakin Persib Persija Oh, 22 kan 17 tim. 18. Ya, iya. masih lama. Persib Persija 17 kali. PSM akan kembali lagi ke habitatnya di papan atas. Saya masih yakin itu. Dan juaranya saya nggak tahu siapa. Oke, terima kasih teman Dobar sudah menyaksikan sampai habis Bisbol edisi 64 edisi Liga 1 BRI Indonesia pekan 12. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung aja di like, comment, share, subscribe, dan juga jangan lupa di follow akun media sosial kita. Di @panpelmoba Instagram dan TikTok. sama. Jangan lupa juga di di follow, di like, ditonton juga video-video yang lain dari akun Panpel Nobar ya. Jangan lupa Bisbol, ada video-video menarik lainnya, ada bernyali juga. Jangan lupa ditonton, di like, di komen juga. Pokoknya terima kasih semuanya. Caniko pamit, Mas Ulin juga pamit. Bangsat juga pamit. kru juga pamit. Salam fans layar kaca. Kaca. Bye bye.